fungsi trigonometri untuk bentuk yang kompleks. Jadi kalau itu tadi dasar ya. Jadi semua grafik fungsi trigonometri bentuk kompleks itu dia dikembangkan dari bentuk dasarnya dulu. Makanya saya berikan dasarnya dulu. Nah, nanti akan saya berikan lagi untuk yang kompleksnya. Nanti yang kompleks itu bentuknya nanti seperti ini. Jadi grafik fungsi trigonometri itu bentuk kompleksnya seperti ini. Y sama dengan A sin, bisa sin, bisa cos ya. Nanti di sini adalah kx plus minus theta plus minus c. Panjang banget nih. Ini sebenarnya tergantung peminatan kalian. Kalau misalkan kalian kelas IPA, dia akan dipakai semuanya kompleks. Tapi kalau kelas IPS, agama, bahasa, mungkin hanya sampai y, a, sin, cos, kx saja. Tetanya mungkin jarang ada yang pakai soalnya. Nah, tapi nanti akan kita bahas yang bentuk sederhana dulu hingga ke yang kompleks. Ya, perhatikan. Kita akan lihat apakah itu a, apa itu k, apa theta, apa c itu. A di sini adalah amplitudo. Amplitudo itu adalah tinggi rendahnya gelombang. Nah, jadi tinggi rendahnya gelombang yang kalian gambar atau grafik yang kalian gambar itu tergantung A-nya. Kalau sin X dan cos X, A-nya adalah 1, jadi tingginya adalah 1 sesuai ya. Tapi nanti kalau di sini 2, berarti tinggi gelombangnya ada di 2, bukan di 1 lagi. Jadi semua tergantung ini. A-nya adalah amplitudo atau tinggi gelombang. Atau tinggi kurva juga boleh lah. Lalu ada K ya. K itu adalah dia fungsinya untuk mencari periode. Jadi K ini sebenarnya mencari periode atau T. Jadi rumusnya T atau periode itu rumusnya adalah 360 derajat dibagi K. Periode itu apa? Atau periode itu kalau misalkan dalam fisika berarti kan waktu yang dibutuhkan untuk melakukan satu gelombang ya. Tapi kalau di sini nanti satu gelombang itu butuh berapa derajat toh? Kalau sin X dan cos X tadi itu K-nya adalah 1. Jadi dia periodenya adalah 360. Tapi kalau yang ini nanti juga bisa ganti. Kalau K-nya itu bukan 1, bisa 2, bisa 3 dan seterusnya. Jadi untuk menentukan periode itu adalah 360 dibagi K. Nah, akan saya jelaskan nanti di situ ya. Terus yang kedua, ini ada juga plus minus theta. Plus minus theta itu dalam bentuk sudut ya. Jadi di plus sudut sekian atau dikurangi sudut sekian. Nah, ini maksudnya apa? Ketika tandanya plus, itu berarti nanti grafiknya digeser ke kiri. Jadi kalau plus malah ke kiri, berarti kalau min dia geser ke kanan. Jadi kalau plus geser ke kiri, min geser ke kanan. Terus yang belakang plus minus c ini konstanta, angka biasa. Kalau yang theta sudut, berarti gesernya kanan kiri. Karena tadi kita menggambar untuk yang di sini kan sudut ya. Lalu yang di sini adalah nilai. Jadi kalau sudut berarti ke kanan atau ke kiri, tapi kalau nilai ke atas atau ke bawah. Berarti yang plus minus ini atas bawah. Kalau plus itu berarti ke atas, kalau min itu berarti ke bawah. Gesernya, jadi titiknya itu bisa geser. Yang di sini juga sama, titik di sudutnya itu juga bisa geser. Oke, kita akan coba bahas dari soalnya dulu. Jadi belum menggambar, kita masih menganalisis dulu dari bentuk soalnya. Misalkan saya punya Y sama dengan 3 cosinus X. Akan kita cari dulu 3 ini sebagai apa berarti? 3 ini adalah A-nya, amplitudonya adalah 3. Jadi nanti tinggi gelombangnya adalah 3. Lalu di sini X-nya ditempel angka enggak? Enggak. Berarti otomatis kalau di sini enggak ditempel angka apapun, K-nya adalah 1. Jadi periodenya rumus T itu adalah 360 dibagi 1 atau 360 derajat. Jadi grafik ini butuh 360 derajat untuk mencapai satu gelombangnya. Coba fungsi yang lain, misalkan Y sama dengan setengah sin 2X. Setengah di sini di depan ini sebagai A ya, berarti A-nya adalah setengah. Tinggi gelombangnya itu hanya setengah. Jadi separuhnya 1 ya. Lalu 2X. Nah, di sini berarti K-nya adalah 2. Kalau K-nya 2, periodenya adalah 360 dibagi 2 atau 180 derajat. Nah, jadi grafik ini cuma butuh 180 derajat untuk mencapai satu gelombangnya saja. Jadi lebih pendek. Nah, ketika nanti ini semakin besar, misalkan ini jadi 4X, 5X, 100X, 1000X, otomatis dia gelombangnya akan semakin mampat. Jadi bisa jadi nanti bentuknya seperti ini. Nah, dia hanya tambah mampat, jadi nanti tambah kecil jika ininya semakin besar. Tapi kalau yang semakin besar yang sini, ini misalkan semakin besar, maka gelombangnya akan semakin tinggi dan rendah.
Tapi kalau yang ini dia gelombangnya akan semakin mampat kalau misalnya tambah gede. Nah kalau misalnya tambah kecil hampir mendekati 0, nah nanti gelombangnya jadinya seperti ini, dia panjang, jadi akan merenggang seperti penjelasan beberapa dokter waktu lalu ya, karena kita diminta untuk berjemur ya, itu kan kenapa kita berjemur di jam 10 sampai jam 11 itu karena kita membutuhkan ultraviolet jenis yang B gitu, yang gelombangnya lebih rapat. Oke, kita lanjutkan lagi. Kita akan coba menggambar grafiknya untuk bentuk yang kompleks ya. Jadi misal contoh soalnya seperti ini. Jadi misal saya punya contoh soal bentuknya seperti ini, Y sama dengan 3 sin X. Jadi akan kita gambar untuk grafik 3 sin X ini ya. Oke, kita pakai bantuan tabel sudut istimewa sama seperti tadi. Oke, kita tahu tadi tabel sudut istimewa ketika X kan ada 0 derajat, 30 derajat, 60 derajat, terus 90 derajat, 120 derajat, 150 derajat. Terus nanti ini sampai ini ya, berarti ada 270 derajat, 300, 330, 360 ya. Ini saya titik-titik di sini ya. Nah, ini kita perlu bantuan ini tabel yang tadi. Lalu kita cari tabel untuk sin X karena dia mintanya 3 sin X. Berarti kita cari dulu sin X-nya. Ketika sin X 0 derajat itu kan 0, 30 setengah ya, 60 adalah setengah akar 3, 90 adalah 1, 120 adalah setengah akar 3, 150 adalah setengah, titik-titik, 270 min 1, 300 adalah berapa? Min setengah akar 3, 330 adalah min setengah, 360 adalah 0. Ini nanti titik-titiknya dilengkapi sendiri ya, berarti ada 180, 100, 210, 240 dan seterusnya. Karena di sini mintanya adalah 3 sin X. Kita baru dapat sin X. Berarti caranya untuk membuat 3 sin X itu berarti apa? Tinggal sin X ini dikali 3. Apa yang dikalikan? Sudutnya atau nilainya? Nilainya. Kalau 3 sin X itu berarti yang dikalikan adalah nilainya, bukan sudutnya. Beda hal nanti, beda dengan misalkan bentuknya seperti ini, Y sama dengan sin 3X. Nah ini yang dikali sudutnya. Kalau yang ini nilainya, ini nanti sudutnya yang dikali. Oke, yang kita bahas adalah yang ini, yang nilainya. Berarti tinggal sin X dikali 3, berarti ini 3 sin X atau dikalikan 3. Jadi semua di sini nanti kalikan 3. 0 kali 3 0, setengah kali 3 berarti jadi 3/2. Ini jadi 3/2 akar 3, ini jadi 3, ini jadi 3/2 akar 3, ini jadi 3/2, titik-titik, ini jadi min 3, ini min 3/2 akar 3, ini min 3/2, ini 0. Jadi seperti itu. Jadi hanya dikalikan 3. Nah, setelah ini akan kita coba gambar ya. Ini untuk grafik Y sama dengan 3 sin X di situ. Oke. Akan kita gambar untuk grafik 3 sin X. Jadi, tapi sebelum ke sana nanti akan saya gambar 2 grafik, yaitu yang pertama adalah yang sin X dan yang 3 sin X biar kalian tahu bedanya. Jadi begini, untuk penggambar yang ini karena saya keterbatasan lebarnya papan ya, maka nanti hanya beberapa sudut saja yang akan saya pakai. Jadi saya hanya memakai sudut-sudut tertentu, misal 0 derajat, 90 derajat. Ini ya, yang saya pakai hanya 0 derajat, 90 derajat. Lalu nanti di sini juga ada 180, ada 270 dan ada 360. Biar apa? Biar gampang. Karena di sini saya keterbatasan ini. Tapi kalau nanti kalian bisa menggambarkan dengan lengkap itu lebih bagus. Jadi nanti bentuknya seperti ini. Jadi ini misalkan di sini 0 ya. Di sini 90, sini 180, sini 270, sini 360. Jadi hanya di 4 titik. Kalau tadi kan lengkap ya. Ini kenapa? Karena otomatis Y3 sin X itu kan kalian tahu di situ bahwa amplitudenya adalah 3 dan periodenya adalah 360 derajat. Jadi amplitudenya 3. Dari sini kita tahu ya, berarti amplitudenya 3. Y sama dengan 3 sin X itu amplitudenya adalah 3. Jadi tingginya adalah 3. Jadi kenapa saya menggunakan titik-titik tertentu ini biar mudah. Lalu nilai yang di sini ada 1, ada 2, ada 3 ya. Di sini juga sama min 1, min 2, min 3. Kita mulai dari 0 derajat. Ketika 0 derajat, ini yang akan saya gambar yang sin X dulu ya. Yang Y sama dengan sin X dulu. Ketika dia 0, dia tetap 0. Ketika 90 yang sin X, perhatikan yang sin X aja yang sini ya berarti ya. Yang ini. Nah, itu 90 derajat itu 1 di sini. Ketika 180 0, ketika 270 min 1, ketika 360. Berarti nanti bentuknya grafiknya seperti ini. Nah, ini yang Y sama dengan sin X.
akan saya gambar yang Y sama dengan 3 sin X nya, yang Y sama dengan 3 sin X nya. Ketika 0 derajat dia tetap 0, berarti mulainya di sini juga. Lalu ketika 90 derajat dia 3, berarti ada di atas ini. Ketika 180 dia berapa? Kalau 180, 3 sin 180 berarti dia 0, berarti ada di 0 ya, ada di sini. Lalu ketika 270 dia ada di min 3 bawah. Ketika 360 ada di sini. Jadi kita gambar. Nah, ini adalah Y sama dengan 3 sin X. Jadi tahu ya bedanya antara Y sama dengan sin X dan 3 sin X itu seperti ini. Yang membedakan apa? Yang membedakan hanya ini loh. Tiganya ini loh. Tiganya itu amplitudonya. Jadi tinggi gelombangnya sama. Tinggi gelombangnya kan berbeda. Karena apa? Yang sin X itu 1 amplitudonya. Kalau yang 3 sin X itu adalah 3. Nah, ini bedanya. Jadi yang merah itu untuk Y sama dengan 3 sin X, dan yang hitam adalah Y sama dengan sin